Itu mimpi gue sih. Wah. Itu goalnya gue ya. Ya. Karena gue merasa lu punya uang banyak, ya itu tadi beli 10 mobil lu pakai satu. Setuju, betul. Beli rumah 10 lu pakai satu. Ya itu sih. Ya. Jadi menurut gue kebahagiaan gue adalah setelah gue pikir gue orangnya simple. Kebahagiaan gue adalah gue lebih kayak bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ya. Setuju. Ya. Mungkin kita sekarang berpikir, wah untung 10 juta gimana caranya ya? Ada orang lain gampang. Iya. Ya. Ada orang sekarang mungkin kita udah pernah untung 1 M. Untung 100 juta jadi gampang, bro. Iya. Jadi memang ada levelnya. That's why kita harus upgrade terus diri kita. Setuju. Kalau kita nggak upgrade, bro, kita pasti melihat banyak orang di sekitar kita. Misalnya ya, dia buka satu toko. Misal omset 100 juta. Iya. 10 tahun ke depan, gitu-gitu aja. Tetap 100 juta ya. Iya kan? Iya, Itu yang menjalankan tugasnya dengan kapasitas diri di situ. Iya. Tapi ada orang bisa bikin kopi, dalam 2 tahun bisa jadi ratusan cabang. Sedangkan ada waktu yang sama, udah bikin kopi puluhan tahun, itu aja. Ya, setuju. Nah, itu bedanya di mana sih sebenarnya? Kapasitas diri. Diri. Ya, dia belajar mungkin cara ekspansi gimana dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah ini jujur lumayan mengubah mindset gue saat itu. Oke. Gue tahu orang ini sejak gue usia 15 tahun. 15 Jadi udah 12 tahun yang lalu. Kan gue sekarang 27 kan? Iya. Namanya Michael Lotito. Michael Lotito. Ya, nanti teman-teman yang nonton di sini boleh coba search di Google Michael Lotito. Iya. Michael Lotito ini dia manusia yang aneh, ya, sesuatu yang mustahil, tapi jadi masuk akal. Oke. Maksudnya apa tuh kan? Kayak gimana tuh, bro? Dia makan TV, bro. TV. Lo tau TV kan? Literally TV. TV. Iya, iya. Ya, TV dia makan. Masuk mulut, makan. Di Caranya gimana? satu TV. Habis makan TV dia makan sepeda. Sepeda bro yang kita pakai buat Iya, iya. Buat gowes ya. dimakan. Kan nggak masuk akal kan? Tapi ini nyata gitu loh. Setelah itu dimakan pesawat. Pesawat gede Iya, gitu ya. Dimakan sama dia. Kan nggak masuk akal kan? Iya. Nah, kok bisa? Kalau nggak salah dia makan sepeda itu selama 7 bulan. 7 bulan. Nah, caranya adalah dia potong kecil-kecil. Oke. Ya, jadi sepeda utuh, gede, Iya, iya. gimana cara masuk perut gitu kan? Iya. Ternyata setiap hari dia makan, dia potong kecil-kecil. Mungkin mulai dari bannya, mulai dari apanya. Iya, iya. Dia makan kecil-kecil terus dia makan gitu. Iya. Ini memang aneh banget bro, tapi kelihatan mustahil kan? Iya. Ternyata bisa gitu loh. Nah maksud gua adalah bukan mengajarkan teman-teman yang nonton di sini buat makan sepeda, Iya, makan gitu ya. TV, bukan. Iya. Itu bukan, Iya. bukan maksudnya gua gitu Iya, ya. iya. Maksud gua adalah kita memotong kecil-kecil goalnya kita. Oke. Kalau kita sekarang bicara, gue pengen punya uang 1 M pertama. Wah, kayak gede banget gitu ya. Iya. Mungkin kita bukan dari keluarga yang punya privilege. Oke. Kayak lu kan Iya. juga sama ya. Lu dari nol, bukan dari keluarga yang punya kasih kita modal dan lain Iya. gitu kan. Nah itu mungkin bikin 1 M kayak gimana caranya gitu kan. Iya. Sedangkan pegang uang 100 juta pun belum pernah Nah. gitu. Nah itu kan besar. Nah kita harus potong kecil-kecil. Oke. Ya, contoh ya bro ya, contoh Iya. ya. Ini yang waktu itu buat gue merasa apapun bisa kita achieve. Apapun bisa, asalkan kita potong kecil-kecil. Kecil-kecil. Kita sekarang lihat para konglomerat punya kekayaan mungkin berapa puluh triliun, berapa ratus triliun. Iya. Itu nggak tiba-tiba. Dia mulai dari usia muda, Iya. ya kan? Dari usia belasan tahun, 20 tahun sampai sekarang mungkin usia 60, 70 itu Udah gede, Pak. gede gitu Iya. kan. Nah itu kok bisa? Karena dipotong-potong selama puluhan tahun. Oke. Ya, contoh ya, kita merasa 1 M itu kok kayaknya susah dicapai gitu ya. Lo boleh buka kalkulator handphone dulu. Kalkulator handphone gua. Ya. Ya. Teman-teman yang nonton nanti juga boleh ikutan, ya. Boleh ikutan juga. Ya. Nah, gue juga ikutan deh. Ya, teman-teman nanti boleh buka kalkulator masing-masing di rumah. Kita tulis angka 1 miliar rupiah. Oke, 1 miliar. Nah, 1 miliar rupiah. Oke. Ya. Lalu kita bagi dengan ini anggap bisa kita pengen capai 1 M itu dalam berapa lama? Contoh. Bisa untuk orang nggak punya privilege, Ya. mulai dari awal punya uang 1 M di 3 tahun kemudian, oke dong. Sangat oke. Oke dong. Oke, ya. Itu juga 1 M pertama 3 tahun ya? 3 tahunan. 3 tahunan ya? Iya, 3 Oke. Nah, kita bagi dengan 36 bulan. 36 bulan. Ya. Berarti Artinya per bulan kita harus bisa 27 juta, Iya. ya kan? Nah, ini misalnya kita bagi lagi 1 bulan ada 30 hari kan? Iya. Nah, kita bagi 30. Berarti 925.000 925.000 per hari. per hari ya. Nah, 1 hari 24 jam, bro. Oke. Ya kan? Nah, kita bagi 24 jam. Bagi lagi 24 jam. 38.000. Nah, artinya ini kita udah potong kecil-kecil nih. Iya. 1 M itu gede banget memang. Tapi setelah kita potong, ternyata 1 hari bisa simpan uang 38.000 aja. Selama 3 tahun, iya. jadi miliarder kita. 1 jam ya, Bro.
per jam. Iya, per jam ya. Nah, gimana caranya? Pokoknya sekarang kita mikir 1 M kayaknya susah gitu ya. Iya. Tapi kalau kita pikir, oh, gue bisa untung dan gue simpan nih Iya. 38.000 bersih ya, net. Iya. 38.000 per hari. Kita punya uang 1 M. Iya. 38.000 per hari, mungkin nggak bro? Mungkin. Bisa nggak? 38.000 per jam kali bro ini. Sorry, per jam? Iya. Bisa nggak? Iya. Bisa kalau kita bekerja gitu ya. Kita kerja, mungkin Iya. kita jualan online, mungkin kita reseller barang apa gitu Iya. ya. Biasa sehari bisa jual berapa. Jadi sangat masuk akal. Iya betul. Harusnya sejam 38.000 nggak terlalu susah gitu ya kalau kita Iya. upgrade diri kita dan lain. Betul. Nah, ini cuma bicara tabung. Belum Di yang invest. lainnya. Iya. Kalau di invest, compounding bunga Iya. berbunga selama 3 tahun, mungkin nggak perlu 38.000. Benar ya? Betul. Mungkin 20.000, 25.000 kita tabung invest terus gitu ya selama 3 tahun. Ada bunganya kan? Iya. Berbunga. Nah, mungkin lebih Lebih cepat. gitu Iya. loh. Betul. Nah, jadi itu maksud gua gitu. Iya, setuju. Nah, sekarang tinggal kita berpikir gimana caranya untung 38.000 per 1 jam. Iya. Satu, mungkin kita bekerja, tetap kerja, mungkin kita punya side hustle. Mau kita buka toko online, mungkin jadi reseller. Dulu gue juga pernah buka toko online kan. Iya. Nah, kita mikir gimana caranya bisa terjual barang apa yang bisa untungin gua sejam segini. Bisa Contoh ya. menghasilkan. Iya, setuju. Ya, dan hal-hal lainnya. Ketika dapat uang, kita bisa manage, kita bisa invest lagi. Jadi income tambahan lagi. Jadi at the end, yang ketiga ini adalah poin gua adalah kita potong kecil-kecil, bro. Potong kecil-kecil ya. Ya, jadi jangan merasa bahwa wah gue invest di saham misalnya, gue belajar tahun depan jadi kaya raya. Enggak, itu proses. Iya. Ya kan? Ya. Lu sampai sekarang udah mau tahun kelima. Iya. Kan? Gue sampai hari ini udah 12 tahun gitu. Bukan kayak baru mulai Langsung setahun, 2 tahun tiba-tiba meledak gitu enggak ya. gitu. Karena menurut gue hidup itu perlu ada yang namanya momentum. Momentum. Ya, gue baca buku ratusan dan gue melihat setiap orang-orang yang kisah sukses itu dia punya momentumnya. Oke. Dimana momentum itu baru bisa kita dapatkan dalam hidup kita kalau kita udah punya mindset, skill set, caranya dan ngerti sama teknisnya, bro. Oke. Ketika udah punya ilmunya, ada kesempatan nih datang, Iya. lagi momentumnya nih, Ketemu dengan kita udah bisa nih, siap gitu. pas kan, siap kan? Iya. Wah, kita langsung naik, bro. Iya. Nah, tapi kalau momentum datang nih, ada kesempatan datang, tapi kita nggak ngerti caranya, Nothing gitu ya. nggak jadi apa-apa. Setuju. Jadi ini kita selalu mempersiapkan diri kita dengan cara itu tadi, never ending improvement. Never ending improvement. Yes. Oke. ya. Nah ini barusan ini saya juga ngerasa kayak wah seperti diterangi lagi bro. Dari yang Refresh satu lagi ya? Iya. Refresh lagi. Apalagi yang nomor 3 nih, yang dipecah kecil-kecil ya. Ini Ini teman-teman boleh search ya, Michael Lotito ya bro. Michael Lotito. Lotito ya. ya. Jadi jangan lihat langsung seberapa besarnya gitu, tapi bagaimana kita memecah kecil-kecilnya bro ya. Yes. Baru kita mulai dari kecil. Mungkin start small, think big bro ya, seperti buku Yes, satu think buku. big, start small. Iya, think big, start small ya. Iya. Nah mungkin terakhir kali bro, kan di YouTube channel kemarin yang pernah lu interview gua di YouTube lu, kan lu nanya gua nih, gua sama si Tony, goal ke depan gua apa sih gitu, 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Mungkin gua balikin nih pertanyaan ke lu. Oh, oke. Goal lu 10 tahun ke depan deh. Oke. Ketika umur 37. Pengennya apa? Gue lupa kalau gue pernah nanya itu. Jadi goal gue 10 tahun lagi gitu 10 ya. tahun lagi. Kan tadi kan gue nanya ke yang nonton ya, 10 Iya, tahun lagi ya. iya. Oke. Jujur ya, kalau gue boleh jujur, gue sangat bahagia dan bersyukur apa yang gue achieve saat ini. Oke. Ya, jadi kan lo tahu gue ya, gue Ya. orangnya cukup simple ya. Dalam artian gue lebih suka makan pakai tahu tempe Ya. terus dengan sambal terasi gitu. Itu gue udah suka Sederhana, banget. iya. Tapi kalau makan di hotel mewah bintang 5 mahal banget. Terus Justru makannya kayak dikit-dikit gitu ya. Malah nggak Gue merasa nggak enak. Enakan makan biasa gitu. Sama bro. Terus gue hitung biaya hidup gue sederhana bro, simple. Biaya hidup gue sekarang itu kecil banget dibandingkan Iya. income, kayak cuman di bawah 5%. Jadi gue untung uang gue yang gue benar-benar pakai buat biaya hidup itu 5%. rendah sekali gitu. Ya itu kan karena makin lama makin besar ya. Iya. Sedangkan biaya hidup gue gitu-gitu aja. Setuju. Jadi bukannya income gue makin besar, Biaya gaya hidup gue makin tinggi, besar, enggak. iya. Justru gue biasa aja gitu. Oke. Nah, cuman gue lebih merasa cara gue memandang uang gitu ya, Iya. aset, uang dan lain-lain itu lebih ke, menurut gue itu kayak sebuah permainan, Sebuah permainan. ya game gitu loh. Karena kalau bicara gue udah puas enggak, ya banyak orang mengatakan bahwa kalau udah puas itu jangan gitu Iya. kan, harus selalu. Nah, gue jujur merasa ya gue bersyukur kerjaan gue baik gitu ya, Iya. apa yang gue kerjakan baik, investasi gue baik, walaupun memang tidak setiap tahun baik ya, tapi kalau kita tarik 12 tahun, wah bagus gitu kan, Baik, ya. ya sampai sekarang bagus Iya. sekali buat gue gitu, tapi nggak setiap tahun bagus. Artinya ketika teman-teman menemukan tahun yang buruk,
it doesn't mean Iya. 10 tahun Langsung depan buruk. buruk. Ya, kuncinya memang di konsisten itu. Iya. Nah, gua lebih ke apa ya? Melihat uang ini sebagai sebuah permainan Oke. dalam artian seperti game. Ya. Ya, Kayak kita buat main gue itu kayak skor, bro. skor. Ya, kayak kita main game nih, kita kejar skor kita makin lama makin tinggi. Tinggi. Apa yang dibutuhkan untuk skor kita makin tinggi? Skill kita Ya. main game. Setuju. Benar ya? Betul. Makin lama makin susah. Iya, Makin lama bosnya makin susah. Iya. Ya kan? Tapi semakin lama semakin susah, semakin seru kan? skill, iya. Ya, makin lama skornya tinggi gitu kan. Iya. Nah, menurut gue hal keuangannya juga sama. Gue lihat lebih ke buat gue itu kayak skor aja. Oke. Iya, ini menurut gue sebuah permainan dan uang yang gue punya adalah skor gue. Iya. Nah, sekarang gue lagi bermain nih. Iya. Nah, dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, puluhan tahun ke depan, nanti skor gue berapa gitu, bro. Iya. Karena soalnya gue mikir gini, bro. Misal lu punya uang nih, one day lu punya 100M. Gitu ya. Iya. Cash di tangan lu. Mau ngapain? Ya kan? Gue nih, ya. Ya, simple, kita hidup beli rumah satu berapa M? Oh, gue lah 10M. Iya, masih ada. Oke, gitu loh. Mobil, lu mau beli 10 mobil. Iya. Tapi lu nyetir juga nggak bisa 10-10-nya. Lu nyetir pasti satu gitu. Iya. 9 lu simpan di rumah. Lu mau beli 10 rumah. Lu tidur cuma bisa tidur di Satu satu rumah. Benar ya? Benar. Lu bisa beli makanan langsung 10. Lu makan juga cuma satu. Iya, Ada iya. batasnya gitu. Jadi buat gue itu lifestyle gue akan sama aja. Iya. Ya, one day kalau gue jadi triliunan gitu ya, amin Iya, gitu ya. Amin. Sama bro kayak sekarang. Karena gue udah rasain Iya, iya. dari berapa ratus juta, berapa M, berapa puluh M gitu ya, sampai Iya. sekarang aset total Ratusan M, M. gue sama aja gitu, nggak ada yang signifikan berubah. Jadi that's why setelah itu gue pikir baik-baik, gue lebih kayak satu, keuangan ini cuma skor buat gue. Iya. Kedua, gue pengen hidup bisa jadi bermanfaat untuk orang lain. Oke. Ya, bermanfaat ini juga dua hal. Satu, bermanfaat secara ilmu, gue bisa sharing pengalaman gue ke orang lain. Seperti ini kita sharing, Iya. gue buat YouTube channel gue buat beli bank, gue invest sendiri, Iya. ya kan? Benar-benar gue kasih contoh, nggak cuman ngomong gitu loh. Iya. Kan beda kan? Gue Beda. kasih tahu, oh setahun bunga segini, segini bisa jadi berapa uang Iya. lu. Nah, gue kasih contoh nih, gue beli tiap bulan pakai uang gue Dan sendiri. terjun ya? Lu lihat nanti 10 tahun jadi apa. Iya. Ya orang benar-benar bisa terinspirasi dari sana. Bahkan gue nggak dapet YouTube Ads, ya kan? Iya. AdSense. Ya, gue sumbangkan AdSense gue. Iya. Nah, yang kedua adalah gue pengen bisa bermanfaat secara orang-orang yang membutuhkan. Itu kayak gimana, Bro? Gimana? Kayak gimana tuh? Maksudnya satu bisa share ilmu, Oke. kedua bisa share secara keuangan gitu bro. Iya, bisa Mimpi gue adalah gue bisa bermanfaat, mungkin bisa bangun sekolah gitu ya buat orang-orang, Iya. tahun bacaan. Jadi secara kapasitas diri bisa bertumbuh gitu. Iya. Itu mimpi gue sih. Wah. Itu goalnya gue ya. Iya. Karena gue merasa lu punya uang banyak, ya itu tadi beli 10 mobil lu pakai satu, Setuju, betul. beli rumah 10 lu pakai satu. Ya itu sih. Iya. Jadi menurut gue kebahagiaan gue adalah setelah gue pikir gue orangnya simple. Kebahagiaan gue adalah gue lebih kayak bisa bermanfaat untuk banyak orang. Iya. Ya, gue dikenal banyak orang, maksudnya bisa jadi satu manfaat gitu, bro. Ya, Ya, gue karena- juga jadi saksi sih sebenarnya. Heeh. Saksi dari, gue kan udah ikut ulama nih. Gue lihat waktu lu ngajarin gue, ya bukan cuman ngajarin kayak, wah kalau lu udah punya banyak uang lu boleh ini itu gitu. Tapi di Yes, mana yes. lu ngajarin hal yang sangat positif gitu. Ya kalau lu sebenarnya kan gaya hidup kita yang mahal ya bro, bukan biaya hidup gitu kan. Nah di mana lu harus ya sama yang kayak lu kasih tahu Itu gue gua. sangat setuju tuh. Iya, lu Biaya harus- hidup itu nggak mahal. Iya, Gaya hidup. Gaya hidup yang mahal kan. Gimana kita Iya, iya. ngeliat orang itu, kita jadi pengen itu gitu. Iya. Tapi lu ngajarin gua gimana lu bisa jadi orang yang bermanfaat gitu. Sharing gitu kan. Sharing dari sisi ilmu maupun dengan mungkin membantu orang yang membutuhkan gitu. Karena gue melihat bro, orang-orang yang sukses kaya raya, dia sering nyumbang dan lain-lain. Iya. Gue nggak pernah melihat dia jatuh miskin soalnya. Iya. Tapi orang yang pelitnya setengah mati, Malah bisa jadi jatuh dia. Gue Ya, setuju. udah sering lihat, mungkin dia jatuh bentar, Iya. tapi nanti dia naik jauh lebih tinggi bro. Setuju. Gue percaya tabur tuai. Gue juga percaya. Dan gue pengen jadi saluran berkat buat banyak orang. Ya itu goal hidup gue. Oh. Jadi that's why gue suka sharing, gue suka bantu. Bantu. Tapi gue juga nggak mau bantu yang ini prinsip orang beda-beda sih ya. Iya. Gue nggak mau bantu yang kayak, guys, nih. Oke. Lo ngerti maksud gue ya? Hmm. Memperlihatkan orang untuk diperlihatkan gitu. Ngerti. Ya menurut gue itu hubungan kita dengan Tuhan aja. Iya, setuju. Ya, jadi gue pengen dapat pujian dari Tuhan, bukan dari orang lain. Iya. Ya, karena di Alkitab gua ini kan kepercayaan gue ya. Iya. Kalau gue memberi itu hubungan gue dengan sama Tuhan. Kalau gue udah dapat pujian dari manusia, kita udah nggak dapat pujian dari Tuhan. Oke. Kan ada kan, Iya, kita iya. beri pakai tangan kanan, tangan kiri Mungkin jangan yang ketahuan, iya. gitu kan. Ya. Oke. Ya, itu prinsip hidup gue ya. Iya, Tiap iya. orang beda-beda. Ya, Ya, jadi oke. So, itulah bro, mungkin videonya sampai di sini aja.
ya. Yes. Karena itu dari tadi poin-poinnya udah sangat jelas gitu ya. Teman-teman coba kalau masih kurang jelas mungkin boleh ditonton ulang lagi teman-teman. Karena ini ilmunya adalah perjalanan dari belasan tahun nih di Andika Soro Putra. Mungkin itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam tambah sehat tambah kaya. Thank you Bro Putra udah meluangkan waktunya ya. Keren, tambah sehat tambah kaya. Oke, thank you.